Di mute dulu ya. Kita baru aja kedatangan 2 iPad mini nih. iPad yang kecil. Bu Soleha, di mute dulu Bu Soleha. Oke, dalam. Ini dari mana ya suaranya ya? Yang ukurannya 12,9 inci. Benar-benar jauh daripada iPad yang biasa. Coba bukan ya. Sudah. Ternyata ini membuka sendiri. Apa tadi saya mulanya membuka YouTube-nya Bu Soleha. Ada langsung ketika itu habis ada apa? Oke. Ya, catatan saya Bu Soleha. Tadi ya di awal ya. Ketika anak ini mau masuk kelas itu sudah kedengaran suara mulai pembelajaran. Padahal anak baru di luar kelas, coba ya toh. Ya, tadi udah dengar suara seperti itu. Kalau enggak difokuskan aja di kelas ketika mulai pembelajaran. Gitu. Pas medium-nya itu loh, pas ketika mau mulai pembelajaran itu malah lebih bagus dan tidak memakan waktu gitu ya. Oke. Ya, jadi saya lihat tadi suara dan dan gambar ini tidak sinkron begitu ya. Gambar di luar anak salaman tapi suaranya sudah terdengar mulai pembelajaran. Nah, ini menjadi hal yang tidak sinkron yang pertama. Lalu yang kedua pengkondisian kelas Bu Soleha. Ya. Coba tadi diperhatikan ya kelasnya. Jadi yang tengah ini jadi nggak ada siswanya. Senternya Bu Soleha ini kelihatan bangku-bangku yang kosong, gitu ya. Siswa hanya di pinggir-pinggir. Ya. Menurut saya sejak awal ini kelas harus dikondisikan Bu Soleha. Kalau memang ini mau dibuat per kelompok gitu ya untuk diskusi, oke lah dibuat per kelompok saja gitu, kelompok-kelompokkan gitu. Kalau bangku yang tidak berfungsi dengan baik disingkirkan dulu, jangan diperlihatkan di tengah-tengah kayak begitu, ya. Okay. Ya. Lalu kesesuaian dengan RPP Bu Soleha ini tentang tadi ya puasa begitu ya. Cara membelajarkan gimana Bu medianya? Apakah PTT atau apa Bu Soleha? Apakah video? Kurang jelasnya di situ. Oh ya, PPT Bu, tapi saya tampilkan ada video untuk anak-anak mengambil kesimpulan dari video tersebut tentang amalan-amalan puasa gitu. Ya, jadi tadi nggak kelihatan ya, yang kelihatan PTT-nya. Gitu. Ya, jadi apa yang anak-anak saksikan lewat video, ini videonya mana begitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan Bu Soleha. Ya. Yang pertama memang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu dan urutan-urutan yang sudah dibuat di dalam RPP. Itu jangan berbeda ya dengan RPP. Nah, karena kita kan diharapkan RPP kedua itu sesuai dengan PP yang kedua begitu. Oke. Yang selanjutnya tadi Bu, ini kan sudah pengkondisiannya tadi kurang bagus gitu ya, kurang pas. Tolong nanti seperti itu kalau memang mau melalui diskusi siswa dapat mempresentasikan gitu ya tentang amalan-amalan misalnya bulan Ramadan, maka disesuaikan, dikondisikan kelasnya dengan diskusi itu gitu. Bangku-bangku yang tidak sesuai dikeluarin sebentar atau dibawa ke belakang biar tidak kelihatan di dalam proses pembelajaran Mbak Soleha ini. Begitu. Ya, oke. Lalu ya. Oke. Lalu jadi videonya disenterkan ke siswa ya, Mbak. Diperlihatkan aktivitas siswanya. Itu ya. Jangan yang diperlihatkan ini tengah-tengahnya saja. Itu tengahnya kosong yang sangat diperlihatkan. Sementara aktivitas siswa yang di pinggir kanan kiri tadi malah nggak kelihatan. Padahal yang perlu diketahui ya
pendekatan pembelajaran yang kita gunakan adalah student center, ya, ya enggak, bukan teacher center ya. Nah, jadi tadi belum kelihatan student centernya, Mbak. Ya, Mbak Solehah lebih kepada teacher center, di mana guru lebih mendominasi di dalam pembelajaran tersebut. Ya, ya. Oke, bagaimana caranya, Bu? Ya dari awal tadi, kalau itu memang berdiskusi, kita coba siswa itu kita kondisikan dengan kelompok-kelompok yang ada, lalu dari persepsi, ayo dari kelompok A apa toh yang Anda ketahui tentang amalan Ramadan. Nah, dari persepsinya sudah mulai dibangun dengan student center-nya, bukan teacher center, ya. Lalu penayangan PPT ini harus sesuai, ya. Ya, jangan awal langsung ditayangkan, gitu ya. Sejak awal ditayangkan enggak, misalnya. Ketika setelah persepsi, ini Bu, oh ya, mari kita lihat bersama-sama apa sesungguhnya amalan pada bulan Ramadan. Baru PPT-nya dilihat. Oh, ini loh. Nah, dari buku ini gitu ya. Nah, dan sebagainya. Jangan awal langsung sudah dikondisikan PPT langsung kelihatan biar gitu ya. Padahal pembelajaran belum dimulai, belum apa gitu ya. Disesuaikan gitu, Mbak Solehah. Oke. Ibu. Nah, seperti itu. Ini kita kan bisa ya di LCD-nya itu dimatikan dulu, klik gitu ya. Ketika nanti mari kita nganukan langsung dipencet tengah atau mana itulah ya yang off on powernya gitulah, monggo terserah itu. Yang penting itu. Ya. Oke. Jadi sekali lagi pembuatan video pembelajaran lebih disandarkan kepada kegiatan siswa. Nah, lalu guru jangan terpaku di depan saja, gitu ya, karena sudah dikelompok-kelompokkan tadi. Guru mencoba melihat kondisi siswa seperti apa, ini penting ya. Lalu memberikan motivasi siswa, gimana kabarnya anak-anak? Nah, sudah mandi semua belum? Atau bagaimana kondisi hujan begini? Terserah Bapak Ibu lah. Yang penting bagaimana memotivasi siswa di dalam pembelajaran. Semalam enak tuh tidurnya nyenyak, udah belajar ya gitu ya. Nah, seperti itu memotivasi siswa di dalam pembelajaran. Ini ada di dalam penilaian proses pembelajaran itu. Oke. Oke ya. Tadi suaranya kurang jelas, Mbak. Nah, suaranya kurang jelas, ya. Nah, intinya ketika UKIN, ya penguji itu tidak mau tahu, gitu loh, ya, tidak mau tahu apakah ini kendala teknis atau kendala apa. Ini nggak mau tahu. Yang mereka tahu adalah ketika video itu dilihat, nah, gitu. Intinya seperti itu, ya. Ketika video itu dilihat seperti apa, sehingga kita harus mengedit gitu ya sebelum kita upload video pembelajaran itu. Suaranya jelas, suaranya sesuai dengan antara konteks dengan suara guru dan kondisi kelas, ini harus sesuai. Begitu. Lalu untuk presentasi ini kan perwakilan gitu ya. Kalau memang waktunya tidak memungkinkan untuk semua kelompok, perwakilan semua kelompok ya diambil 2 atau 3 kelompok. Begitu, tidak usah semuanya. Ya. Oke. Selanjutnya di dalam penilaian ya ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Begitu. Penilaian keterampilannya apa? Oh, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi. Ya, tadi sudah ya. Nah, tuh. Lalu pengetahuannya apa? Nah, lalu sikapnya bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu ya.
Nah, misalnya makanya guru harus keliling agar bisa melihat kondisi siswa, sikap siswa itu seperti apa. Nah, ini penting gitu ya. Nah, untuk menentukan penilaian sikap. Ya. Oke. Yang selanjutnya, Mbak, di dalam penyimpulan, maka guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran dengan siswa. Nah, gitu ya. Tidak guru sendiri, tapi bersama-sama menyimpulkan dengan siswa. Ayo, tadi apa yang sudah kita bahas? Amalan pada bulan Ramadan adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, oke, ada yang mau usul dari amalan yang ada? Nah, misalnya. Nah, itu penyimpulan bersama dengan siswa. Lalu tindak lanjut. Tindak lanjut itu adalah berdasarkan hasil penilaian yang sudah ada untuk menindaklanjuti proses pembelajaran yang akan datang. Wah, ini kok masih ini ya, belum dipahami ya tentang ini. Tolong nanti si Hamid, ini dibaca lagi ya bagian ini, halaman ini ya misalnya. Itu bisa dilaksanakan tindak lanjut. Untuk yang lainnya bisa dibaca pada bagian selanjutnya pada halaman sekian. Nah, ini. Gitu ya. Jadi ada penyimpulan lalu itu tindak lanjut ya. Sebelum tindak lanjut itu ada refleksi ya pembelajaran. Siapa yang suka amalan Ramadan dari apa yang sudah kita lakukan? Ini Bu, kalau saya amalan Ramadannya itu lebih ke ini ya. Ini juga namanya refleksi di dalam pembelajaran. Begitu Bu Nani dan yang lainnya. Monggo Bu Nani kalau mau ditambahkan. Intinya gini, saya hampir sama. Karena kan kemarin sudah lihat di LMS itu videonya Bu Soleha, cuma belum saya beri penilaian. Ini tadi memang tidak ada suara, tapi dilihat dari awal tadi memang sebaiknya ketika Ibu Solehah mengajar langsung fokus ke dalam kelas perekamannya. Jadi untuk misalnya cuci tangan dan itu kan bisa diedit lagi gitu loh Bu. Jadi langsung Ibu masuk kelas, kemudian membuka, kemudian menyapa siswa, menanya gimana kondisi kelasnya, apakah sudah bersih, sudah siap belajar, kan karena ini luring ya. Jadi pengkondisian kelas. Misalnya tadi menurut Ibu Mai itu karena banyak kosong di kursinya, penyetingannya bisa ketika berjajar itu dibikin U atau apa, jadi berkelompok, jadi sudah kelihatan penataan. Jadi porsinya mungkin dirubah tidak mengarah ke ibu semua, tetapi bisa dibuat bentuk U atau bentuk L seperti itu. Jadi ketika diskusi langsung misalnya anak-anak sudah ditempatkan di tempatnya masing-masing, atau misalnya seperti itu ibu bisa membagi dengan hitungan kelompok, misalnya 3 kelompok, 1, 2, 3, ada prosesnya seperti itu. Jadi nomor 1, 2, 3 menyebutkan, dan nanti kelompok 1 di sebelah mana. Jadi kelihatan ketika anak-anak bergerak itu mau berdiskusi, mau berkumpul itu kelihatan. Dan kemudian yang memang sama ya, Ibu memang masih menjadi pusat perhatian ke siswa, jadi guru sebagai center. Jadi kalau bisa ya anak-anak memang diaktifkan, karena di instrumen itu RPP atau PPL-PPG ini mengacu kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu teman-teman dan Bu Mei dari masukan dari saya. Oke, ada yang lain silahkan dari videonya Bu Solehah, silahkan dikasih masukan gitu ya. Kita belajar bersama begitu. Ya, sehingga ketika kita melihat video teman, mana yang baik bisa diambil, mana yang yang masih kurang mungkin nanti diperbaiki pada video pembelajarannya masing-masing. Begitu. Silakan yang mau memberikan masukan, Bu Nafilah, Bu Mas Sadah, Bu Handayani, atau Pak Raja dan Pak Hamid. Bu Asri, silakan. Terima kasih Bu Mai. Ya. Kalau menurut saya ketika luring itu di sekolah itu ada aturan,
bahwa guru tidak boleh beranjak dari tempat duduk. Nah, itu kadang-kadang menjadi kendala bagi guru untuk bisa berkeliling. Guru harus memakai masker, guru harus ada di tempat, guru nggak boleh mendekati siswa. Nah, itu kadang-kadang menjadi kendala ya bagi guru ketika PPL seperti ini, karena nanti SOP-nya jelas ya, suasana COVID itu kita tidak bisa bebas bergerak aktif, ngoten Bu Mai. Mungkin itu kendala bagi teman-teman yang luring untuk apa ya bisa berkeliling itu ya Bu Mai kendalanya. Karena kalau enggak nanti disemprit, karena ada di CCTV di kelas. Kalau begitu ya meskipun seperti itu, tapi pengkondisian kelas biar kelihatan tadi ya 2 arah itu lebih enak ditata dulu Bu Nafila ya. Nah, jangan terlalu ambil jarak terlalu ini ya jauh gitu ya, apalagi tadi nggak begitu kelihatan kegiatan siswanya gitu. Jadi menurut saya memang benar bahwa kondisi masa ini masa yang sulit ya, serba sulit begitu. Tapi bagaimana kita mengusahakan kesulitan yang ada itu menjadi hal yang menarik ya, baik bagi guru sendiri maupun bagi siswa. Begitu. Oke, lagi dibuat jarak per kelompok ada jaraknya juga nggak masalah. Begitu menurut saya. Memang guru tetap bawa masker ya, tidak langsung berdekatan. Apa ada aturan misalnya jaraknya itu berapa meter gitu, nggak ada ya? Nggak ada Bu. Ada, kalau di tempat saya itu disilang-silang bangkunya, nggak boleh guru nggak boleh mendekati siswa, karena nanti kalau sudah terpapar nanti gurunya yang kena. Dan di kelas ada CCTV bagaimana pergerakan guru tersebut yang nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh murid. Bagus ya, saya setuju. Tapi pengkondisian kelas itu ketika nganu kan bisa kursi misalnya berputar, tapi dengan dengan jarak satu kursi seperti yang ada gitu ya. Ketika kursi berjajar itu silang, tapi tetap kondisinya adalah kondisi interaktif antara satu siswa dengan siswa lain dalam melakukan diskusi. Itu. Nah, saya rasa itu tetap kita memperhatikan itu, tapi kondisi interaktifnya juga diperhatikan. Dengan tadi Bu Nafila, silang-silang tadi ya, bulat tapi tetap ada ini ya, ada pemisah begitu ya Bu, diletin satu kursi. Jadi kursi satu dipakai, kursi ini enggak, lalu dipakai lagi gitu. Bisa ya, kira-kira kayak gitu bisa toh? Di kayak gituin. Saya rasa bisa. Di tempat kami juga disilang satu, Bu. Kursi satu isi, silang, kemudian isi. Ya, makanya ketika biar interaktif itu kan apa dibuat U atau apa, terserahlah monggo gitu ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan tadi. Begitu. Ya. Begitu nggih Bu Nafila. Nggih. Memang guru nggak boleh pergi ke siswa, Bu, nggak boleh dekatin. Harus jarak jauh. Iya, kan bisa misalnya jarak berapa? 2 meter atau 1,5 gitu ya. Misalnya silakan kelompok ini. Jadi kan tidak harus melihat ini langsung ya, mungkin berjarak 1 meter. Tapi tetap guru tidak terlalu mengambil sentral pembelajaran itu. Itu Bu maksud saya. Ya. Sentral pembelajarannya tetap ada di siswa ya, dengan sedikit tadi memang tidak langsung ke bangku, tapi kita bisa melihat misalnya tadi dikelilingi dengan berkelompok yang sudah menganukan jarak-jarak tadi gitu, guru bisa di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah siswa yang sudah berjarak begitu, monggo dibuat ini ya, dibuat seperti itu. Nah, maksud saya kita tidak menjadikan alasan masalah COVID ini dengan tadi mengabaikan yang ada, gitu ya. Padahal itu bisa disiasati, begitu Bu Nafila.
Bisa disiasati. Kan sudah dianjurkan, misalnya yang masuk kelas adalah maksimal 20 anak, misalnya saja ya. Nah, dengan demikian kelas kan tidak terlalu penuh, ya. Dari misalnya asalnya yang 32 dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi bisa tetap di jarak tadi, satu kursi silang, tetap bisa menurut saya. Kalau di tempat saya, Bu Mai, kendalanya itu PTM dan yang di rumah itu harus terintegrasi. Jadi sama-sama masuk. Guru harus menangani dua-duanya. Yang ada di rumah dan yang ada di sekolah harus tertangani dengan dua-duanya dalam satu waktu. Sehingga kalau saya nggak bisa hanya pembelajaran PTM di kelas saja, yang di rumah saya tinggalkan nggak bisa. Jadi yang di rumah pakai Jimit, yang di sekolah juga pakai Jimit. Gitu Bu Mai. Kendalanya itu. Ya. Jadi jadwalnya sama. Sehingga saya pakai pembelajarannya itu dengan Jimit semua. Karena kalau diskusi, kalau anak-anak nggak masuk Jimit, maka yang PTM di sekolah nggak bisa mendengarkan dengan yang di rumah. Akhirnya video pembelajaran saya bikin pakai Zoom, walaupun dalam kenyataannya ada yang PTM, sehingga itu lebih aman dan lebih berinteraksi. Ngoten nggih Bu Mai, itu kendala saya. Oke. Kami bisa merasakan Bu, karena dalam 1 bulan ini kami juga melakukan itu, gitu ya, di kampus begitu. Jadi di kelas kami tetap Zoom sama PTM dengan mahasiswa. Ini sudah kami diskusikan gitu dengan dosen-dosen. Memang, aduh ini gimana ini dosen terbelah gitu ya. Nah, terbelah perhatiannya, terbelah. Saya merasakan itu ketika ada di dalam kelas, memang benar-benar terbelah ya. Apa yang disampaikan Bu Nafila tadi saya merasakan sendiri begitu. Jadi kendala saya terbelah. Bahkan sudah oleh fakultas diberikan semacam iPad yang untuk nulis itu ya, yang terintegrasi dengan laptop, sehingga penjelasan yang di whiteboard ini bisa tergantikan di situ. Nah, ini juga sudah mulai di sana. Biasanya hanya untuk yang ini Bu, yang mapel-mapel eksak yang disediakan kayak gitu. Kayak mapel-mapel agama tidak disediakan. Memang yang lebih pas adalah ketika misalnya matematika, ketika ini ya. Nah, itu. Oke Bu Nafila, untuk yang seperti itu kan bisa memilih ya. Bisa memilih Bu Nafila ya. Mungkin untuk pembelajarannya bisa Bu Nafila menggunakan tadi full daring misalnya ya. Nah, sehingga mudah untuk mengeditnya itu bisa dimaklumi gitu. Iya Bu. Ya. Saya full daring Bu, karena kenyataannya memang alaminya seperti itu. Kan kita mengajar alami toh Bu ya. Seperti apa realnya di kelas. Betul. Maka seperti itu. Yang full luring ya gunakanlah full luring itu dengan baik begitu ya. Nah, itu saja. Biar kita tidak bingung gitu ya Bu Nafilah ya. Gunakanlah full daring dengan baik ataupun full luring dengan baik dengan memperhatikan prokes tadi. Ada jarak-jarak yang sudah diatur. Begitu. Oke, yang lainnya? Tidak ada. Selanjutnya, siapa lagi ini Bu Neni? Untuk dari Papua. Bu Mai, Pak Raja. Oke, siap. Ya, sama-sama. Oke, silakan Pak Raja. Ya, minta tolong Ibu Masada di share screen. Ya, oke. Naik lagi. Lagi Bu, lagi. Iya. Ke atas Bu, ke atas. Ke atas lagi.
Yang biru, ya. Ya, Ya, ini. udah itu, Bu. Ya, sip. Iya. Barangkali mohon izin Ibu, ini tidak ada suaranya. Sepertinya Ibu Asri coba mungkin share kalau ada suaranya. Ibu Masada. Halo, enggak ada suara ya? Iya. Iya. Coba mungkin Enggak. Ibu Asri share. Mohon izin, mohon maaf Ibu Masada. Saya tidak dengar suara saya sendiri yang merdu itu. Oh iya ya. Oh, milik saya. Sudah, Pak. Oh, pas SAR ini harus pakai ini loh, Mbak. Pojokannya itu loh, Mbak Masada. Ya. Mute ini ya, Bu, ya. Tadi Di pojok ini. itu loh, Mbak. Ya. Di pojok diklik dulu, Mbak. Lupa saya tadi juga. Di pojoknya, Mbak. Diklik. Pojok bawah itu loh, Mbak. Pojok kiri bawah.
Sudah diklik belum? Sudah. Yang ada, hah? Sudah. Biasanya Nggak bisa ada di suara ini. pojok Ini kiri ada bawah kan suara. ada ya? Untuk Oh, share yang- video itu. Hah? Share sound Ini itu ada sudah, nggak? sudah Bu. Ya. Ya. Sharing ini sudah aktif ini. Share sound yang bawah, Mbak. Bawah kiri. Bawah kiri, yang bawah kiri, Mbak. Bawah kiri pas nge-share, pas tadi nge-share itu loh. Ya. Coba ditutup dulu, Mbak. Tutup dulu. Ya. Tutup dulu aja, ntar diulang lagi. Coba. Ya, atau coba mungkin Ibu Asri Di yang pojok bawah itu loh, ya. Bu, Ya, tak coba. ada share sound atau apa itu ya, yang pojok bawahnya, Mbak. Mbak, coba Mbak Asri, saya itu. Oh, ya. ini. Saya coba. Pojok, Mbak. menjadi Oke, tadi suara yang Mbak tidak terdengar. Nih, keluar suaranya ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Sehat? Yang ganteng-ganteng di depan. Oh, yang cantik-cantik di depan, yang ganteng-ganteng di belakang. Tadi pagi sudah mandi? Sudah. Sehat, segar semua ya? Alhamdulillah. Supaya semangat kembali kita. Tuhan berkati, Allah SWT berikan kebaikan. Baca doanya dipimpin oleh kakak yang ganteng di belakang. Ayo, pimpin doa. Supaya kita NKRI harga mati, Republik Indonesia harus kita jaga dan menjadikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Sama ya, yang semangat. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sana belajar tentang sholat berjamaah. Ya. Ingat, sholat sendiri sama sholat berjamaah ada bedanya tidak? Ada. Berapa banyak beda pahalanya? Lebih banyak berjamaah. Berapa banyaknya? 27 kali 4. Ya. Kita lihat sekarang, perhatikan sana, perhatikan yang sama kita baca. Sholat berjamaah. Melakukan sholat berjamaah. A. Nah, pengertian sholat berjamaah adalah yang
dilakukan bersama-sama setidaknya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Kalau perempuan imamnya berarti makmumnya perempuan. Kalau imamnya laki-laki berarti imamnya boleh laki-laki boleh perempuan. Terus hukum sholat fardu berjamaah adalah sunnah muakkad, sunnah sangat dianjurkan. Perhatikan firman Allah dalam An-Nisa ayat 4 ayat 102, surah ke-4 ayat 102. Kamu bacakan ayatnya, kau baca nanti artinya ya. Yang bacakan kakak cantik. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Ya, baca artinya. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyiapkan senjata. Ini latar belakang ayat ini Allah turunkan adalah walaupun dalam keadaan perang tetap melaksanakan sholat berjamaah. Nanti satu rombongan sholat bersama Nabi, rombongan yang lainnya diambil dengan senjata. Dulu anak panah, sekarang senapan. Tetap sholat berjamaah walaupun dalam ketakutan. Nah, lanjut berikutnya sekalian, lihat tentang sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, ayo sama-sama kita baca. Syarat menjadi imam, kemudian makmum, cara menegur imam, cara mengganti imam, dan cara imam masbuk. Apa itu masbuk? Makmum yang ketinggalan sholat rakaat dibanding imam. Nah, imam adalah pemimpin sholat berjamaah. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sehat akalnya. Boleh nggak orang gila jadi imam? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, pasti Qurannya. Yang ketiga, paling banyak hafalan. Yang keempat, paling banyak menguasai ilmu agama. Yang kelima, paling banyak amal solehnya dan sedikit berbuat maksiat. Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya adalah ketentuan seorang imam diikut oleh makmum itu. Jika imam seorang laki-laki maka makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Kalau imamnya kakak rebah, berarti makmumnya boleh laki-laki boleh perempuan. Kalau imamnya kakak marwah hadis perempuan, berarti makmumnya hanya perempuan dan anak kecil laki-laki. Tapi kalau anak kecil sudah besar tidak boleh, ya. Kemudian jika imam perempuan, makmumnya perempuan. Yang ketiga, jika imamnya unsa, orang memiliki 2 kelamin, maka makmumnya hanya perempuan. Apa itu unsa? Orang yang punya 2 kelamin. Terus makmum itu yang mengikuti imam. Jika makmum ada seorang menjadi pengikut, maka dalam sholat berjamaah makmum dibagi menjadi 2. Satu, makmum yang muwafiq. Apa yang pertama? Muwafiq, ikut dari awal dengan imam. Yang kedua, makmum masbuk, yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sebagian rukuk sholat. Nah, jadi dia sudah rukuk. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kalau kita datang, imamnya sudah rukuk, kita dapat rukuk, dapat nggak 1 rakaat? Dapat. Tapi kalau sudah berdiri rukuk, sudah tidak dapat, karena sudah ketinggalan rukuk. Rukuk itu 1 rakaat. Nah, syarat menjadi makmum dalam berjamaah, yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, ayo sama-sama kita baca. Ayo kita baca. Lihat, mengetahui segala gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. Berarti kalau dia tidak tahu, Allahu Akbar, imamnya rukuk, dia sujud. Sah apa tidak? Tidak sah, harus mengetahui. Yang ketiga, tempat makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Artinya imam itu di depan, makmum di belakang. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam dalam melakukan rukun-rukun sholat. Imamnya belum sujud, kemudian dia sudah sujud duluan. Sah apa tidak sholatnya?
sah, harus mengikuti imam. Terus makmum tidak boleh melambatkan diri dari imam lebih dari 2 rukuk. Terlalu cepat mendahului imam tidak boleh, lambat sekali juga tidak boleh. Yang berikut, niat salat makmum harus sama dengan salat imam. Contoh, ini bapak imam dia sholat zuhur, datang ini bapak makmum dia sholat asar, sah atau tidak? Tidak sah. Terus makmum dan imam harus berada di satu tempat, tidak boleh ada dinding pemisah yang menghalangi makmum dengan imam. Makanya kalau misalnya kita nonton TV, ada lagi sholat berjamaah, kita bisa enggak ikut dengan yang di TV? Tidak bisa, karena bisa empat. Yang berikutnya, kalau imamnya batal, jadi makmum yang sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam. Misalnya ini kakak jadi imam, tahu-tahu dia keluar kelas, sholatnya bubarkan atau mau belakang maju? Makmum yang belakang maju. Terus jika imam melakukan kesalahan atau lupa, mau memberitahukan yang mengucapkan. Kalau laki-laki, subhanallah, subhanallah, kasih tahu imamnya pikir apa yang salah. Kalau misalnya bacanya salah, maka makmum membenarkan. Ghairil maghdubi. Lihat gambarnya ya. Ya, imam satu, makmum satu, maka posisinya adalah di sebelah kanan imam. Ya. Ketika imam satu laki-laki, makmum satu laki-laki, maka sebelah kanan imam. Kemudian datang makmum satu lagi, ayah kakak, lagi sholat ini, dia masuk makmum, maka dipegang maju ke belakang. Begitu posisinya ya. Jelas ya? Oke. Itu kalau makmumnya laki-laki. Begini salah, maka di belakang sekali, jangan terlalu dekat. Di belakang, ya. Kalau laki-laki dekat, kalau perempuan jauh. Nah, praktek sholat berjamaah, tadi kita sudah praktek. Terus sholat berjamaah seperti yang kita lakukan begitu. Imam terlebih dahulu menghadap ke belakang, perhatikan sahabat semua menghadapi. Maka lihat, sawus takum, safnya yang rapat, lurus. Begitu kalau sering kita sholat berjamaah, toh? Iya. Nah, yang kedua, rapi mulai saat kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baru imam takbir, baru makmum ikut. Nah, kalau ada makmum baru datang, langsung mengisi saf yang kosong. Kayak tadi contoh, toh? Nah, bagi makmum masuk yang ketiga rakaat dengan imam, kita sama maka rakaat yang tertinggal. Tinggalnya 2 rakaat ditambah 2 rakaat. Setelah selesai sholat, imam memimpin zikir, kemudian diakhiri dengan doa. Apa zikirnya? Subhanallah, baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Baru berdoa. Doa sapu jagat. Bagaimana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak sekalian, sebagai penutup kita lihat sama-sama kita baca. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Terus imam adalah pembimbing dalam sholat berjamaah. Makmum adalah orang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Makmum dibagi 2, yaitu makmum munafik dan makmum masbuk. Kemudian hukum masalah sholat munafik. Yang terakhir, pahala sholat berjamaah 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Ya, sunnah muakkad. Tetapi kita harus wajibkan diri supaya Allah bisa karena biasa. Bagaimana kita sholat berjamaah? Jelaskan. Hikmah sholat berjamaah. Berapa kali lipat kelebihan daripada sholat sendiri? 27 kali lipat. Ya anak sekalian, mudah-mudahan bermakna pelajaran kita kali tentang sholat berjamaah. Allah menyukai orang sholat berjamaah. Berjamaah itu keren. Ada lagunya.
sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Mari kita sholat berjamaah, karena berjamaah itu indah. Alhamdulillah. Kita baca, pelajaran kita selesai, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nanti pulang ke rumah jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Nanti pulang ke rumah hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan sama-sama Abi ucapkan, Pak Guru ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita baca, pelajaran kita selesai, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nanti pulang ke rumah jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Nanti pulang ke rumah hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan sama-sama Abi ucapkan, Pak Guru ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Mbak Asri, Mbak Masada, dan Pak Raja. Oke, ya. Ya, sebenarnya keren ya ini posisi kelasnya ini bagus begitu ya. Namun ada beberapa hal. Pak Raja, tujuan pembelajarannya apa Pak Raja? Ada Ibu, tapi kepotong ke edit. Ya, ini kan berjamaah ya, sholat berjamaah itu kan yang pertama saya mengira-ngira saja. Jadi karakteristik materi atau ini bisa dikira-kira. Karakteristik sholat berjamaah itu apa toh? Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah siswa bisa melaksanakan sholat berjamaah, begitu ya. Untuk fikih itu pengetahuan dan pelaksanaan, lalu sikap itu biasanya saya memberikan mahasiswa seperti itu. Lalu untuk akidah biasanya pengetahuan, sikap, ya gitu ya, keterampilan. Al-Quran pengetahuan, keterampilan, sikap misalnya. Nah, maka yang fikih kan gitu ya. Fikih itu sesungguhnya kita tahu dan kita melaksanakan, itu fikih. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu Pak Raja, yang pertama dari sisi pengkondisian kelas sungguhnya sudah baik begitu. Ya, ini kan kelasnya sedikit. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu ya. Yang kedua, namun ada yang perlu kita kasih catatan Pak Raja. Tadi Pak Raja di video itu lebih terlihat gitu ya. Banyak terlihat Pak Rajanya dibandingkan siswanya. Padahal sebenarnya tadi, maaf di sana sudah tidak ada prokes ya, sudah nggak ada prokes ya? Nggak ada Bu, di sini badan sudah zona hijau. Oke. Baru yang kedua. Berarti sudah vaksin semua gitu ya, warna hijau gitu ya. Artinya ini lebih enak. Apakah siswa itu ini memutar begitu saja, lalu Pak Raja di depan, di tengah-tengah gitu ya, sehingga semua bisa tercover Pak Raja. Ya, di dalam videonya itu. Jadi enggak Pak Raja aja yang melulu tercover dalam video, tapi sementara aktivitas siswa ini tidak tercover dengan baik. Ya, oke. Yang selanjutnya tadi memberi motivasinya, oke, anak-anak sudah apa? Tadi sudah
disiapkan dengan bagus begitu ya. Lalu mungkin persepsinya nanti perlu ditingkatkan lagi, ditambahkan sedikit ya tentang bagaimana sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya catatan itu ya Pak Raja. Jadi tadi saya katakan karakteristik fikih adalah pengetahuan lalu pelaksanaan baru sikap. Ya, pengetahuan siswa tadi belum dilakukan penilaian, lalu belum melaksanakan praktek Pak. Ya, di keterampilannya kan melalui tayangan video. Ini melalui tayangan video atau apa Pak pembelajarannya Pak? Atau PPT? Ada PPT Bu. Ada videonya? PPT, ada juga video. Nah, tapi ya praktek sholat berjamaahnya itu pakai apa Pak? Pembelajarannya ada PPT-nya Bu. Pakai PPT gambar yang ada. Baru kemudian kesulitan kita mahasiswa adalah itu sebetulnya dalam kelengkapannya itu lengkap Ibu, hanya saja kita kan disuruh edit. Jadi kadang-kadang terpotong itu barang-barang yang penting, jadi terpotong seperti tujuan pembelajaran tadi. Itu sebetulnya disebutkan lengkap. Tapi yang penting, yang inti jangan terpotong Pak. Ya. Jadi misalkan di situ tujuan pembelajaran Bapak, yang penting itu kan ada praktek sholatnya. Apakah praktek sholat ini siswa melalui melihat video atau melihat tayangan Bapak langsung dalam mempraktekkan sholat berjamaah? Ini yang belum kelihatan. Padahal ini inti Pak. Itu. Baru siswa nanti disuruh praktek. Nah, ini penilaiannya ya. Nah, tapi di dalam pembelajarannya tadi loh, siswa menyaksikan video atau siswa guru mendemonstrasikan, lalu siswa memperhatikan guru. Ini pembelajarannya. Ini yang belum kelihatan Pak. Tayangan video tentang sholat berjamaahnya tidak kelihatan. Yang mendominasi adalah PPT. Padahal PPT itu pengetahuannya. Ada dua tadi yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran sholat berjamaah ini, yaitu pengetahuan tentang syarat rukun sholat berjamaah. Ya. Lalu yang ketiga adalah praktek sholat berjamaahnya itu sendiri. Nah, ini yang belum kelihatan. Bagaimana ketika masbuk? Lah, ini kan harus ada. Ya, nah, tadi Bapak menjelaskan masbuk itu seperti apa toh. Nah, ini harus ada sedikit praktek tentang itu. Ada tadi Bu, ketika anak-anak itu yang kemudian di belakang, kemudian safnya yang masbuk tadi ke belakang. Sempat dijelaskan, tapi memang tidak semuanya bisa ditampilkan karena kesulitan kita mahasiswa adalah ibaratnya video 1 jam suruh edit 5-10 menit. Sehingga hal-hal yang ternyata vital dan urgent itu kita edit karena ya kita anggap tidak penting. Berapa atau 30 menit toh? Nanti di UKIN itu 30 menit toh? Ya toh Bu Nani? 30 menit ya? Saya kok lupa. Iya Bu, 30 menit. 30 menit Pak Raja. Kalau di LMS-nya kita hanya 5-10 menit Ibu. Ini sebetulnya kita melanggar 14 menit. Akhirnya itu dalam beberapa hal yang tadinya vital itu ya kita tidak mau edit terbuang-terpotong. Baik kita tidak penting. Ya, tapi itu ada ya Pak ya. Nanti ya, coba diedit kembali untuk UKIN-nya sehingga nanti seperti itu. Jadi itu Pak yang inti dari pembelajaran berjamaah ini adalah pengetahuan. Tadi mungkin bisa lewat PPT ya Pak, syarat rukun berjamaah lewat PPT, pengetahuan tentang masbuk itu bagaimana PPT. Tapi pelaksanaan sholat berjamaah itu sendiri mungkin videonya Pak, gitu ya, digabung. Jadi nanti dalam pembuatan tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat tayangan video, siswa dapat mempraktikkan sholat berjamaah dengan benar. Setelah melihat tayangan video, siswa dapat mempraktekkan sholat berjamaah makmum masbuk dengan benar misalnya. Itu. Lalu pengetahuannya setelah melihat PTT atau apa ya? PTT itu dilihat ya dan membaca ya, siswa dapat menjelaskan tentang
syarat rukun berjamaah, gitu ya, sesuai dengan materinya. Nah, itu Pak. Ya, jadi kayak begitu. Ya, ini conditionnya disesuaikan dengan RPP yang ada. Begitu Pak. Ya. Lalu ketika praktek, maka siswa nanti diminta praktek. Ayo si A dengan si B berjamaah. Nah, lalu si A si C mempraktekkan makmum masbuk. Lah itu dinilai Pak. Nah, lalu setelah dinilai kan ada umpan balik begitu ya. Oh tadi kurangnya di sini. Nah, seperti itu sesungguhnya. Jadi siswa tahu di mana letak kekurangannya. Ini menjadi penting di dalam pembelajaran. Itulah yang namanya tindak lanjut ataupun umpan balik. Begitu Pak Raja. Terima kasih. Tadi siswanya sudah keren, Pak Raja sudah keren, gitu ya dari tampilannya tadi rapi ya, ini rapi siswanya rapi gitu ya. Ya tapi tadi itu kita rekam video dalam keadaan Papua pas ada libur, jadi anak-anak saya jemput baru kemudian kita sekolah tutup, jadi kita cari ruang yang bisa dipakai saja seadanya. Ya. Nggak apa-apa di sini ya, karena nanti sekaligus untuk mempraktekkan tadi Pak, mempraktekkan sholat berjamaahnya, jangan lupa dipraktekkan ya, sambil dinilai, disuruh melihat tayangan video dulu, lalu siswa suruh mempraktekkan. Jangan tiba-tiba disuruh praktekkan, ayo praktek tanpa dijelaskan tata caranya ya lewat video atau praktek Bapak langsung. Ini nggak bisa. Ibaratnya itu loh, kan saya belum diajarkan, kok dinilai? Nah, ibaratnya begitu. Ini namanya saya sering menyebut seperti itu dengan dolim. Dolim itu guru misalnya memberikan penilaian kok belum diajarkan, itu namanya dolim gitu ya. Nah, gitu harusnya. Apa yang diajarkan baru dinilai. Ya, nilainya tadi apa toh? Ya tadi Bu disuruh praktek tadi gitu. Ya. Begitu Pak Raja. Monggo Bu Neni. Terima kasih Bu Mai. Dari saya ketika di PPL yang latihan teaching itu memang sudah saya masukkan untuk RPP-nya untuk menampilkan tujuan pembelajaran dalam teaching. Nah, kemarin itu kok ini pengampatannya juga sama, ketika masuk sudah bagus, tapi tujuan pembelajaran, terus mekanisme pembelajarannya di EPP kan ada seperti itu. Kita mau ngapain sih hari ini anak-anak, kan perlu dijelaskan di awal, supaya anaknya paham, oh kita tuh mau hari ini mau praktek sholat ya Paknya, seperti itu. Jadi sudah bagus sih, seperti Bu Mei yang saya soroti memang tujuannya belum ada. Ya misalnya nanti kesulitan motongnya, Bapak bisa ngeditnya itu sudah mengucapkan tujuan belajarnya ini 3 poin, kan nggak nyampe 5 menit Pak Raja, seperti itu. Kemudian motivasi juga sudah bagus, hanya ini urutan dalam penyusunan langkah-langkahnya Pak. Jadi mungkin yang pertama kan berdoa dulu, kemudian ada menyanyi, kemudian presensi siswa, kemudian motivasi, ada urut-urutan yang sesuai yang di RPP Bapak. Itu kayaknya kan tadi itu sepertinya nggak urut gitu loh Pak. Jadi Bapak bisa nyandingkan instrumen PPL itu disandingkan ketika Bapak mengajar, atau ketika ngeroping itu loh Pak, roping video. Oh ternyata ini urutannya gini-gini, jadi jelas itu loh Pak, ada panduannya. Kemudian yang video, memang saya tunggu itu, ini PPT, terus dia di RPP, kon menampilkan video, tapi videonya mana, nggak kelihatan. Barang sedikit adalah video dimasukkan di dalam rekaman Bapak itu, jadi kelihatan anaknya ini ya sedang menyaksikan video cara praktek berjamaah seperti itu. Tadi kan tak tunggu kok gambar ya. Jadi, ya nanti untuk masukannya sama seperti Bu Mei, ditunggu di video praktek anak. Mungkin kayak model absen anak. Saya kan hafal anaknya, hafal namanya, tetap harus di absen ya. Oke, iya. Itu untuk nganu Pak, sekedar bagaimana guru itu menarik perhatian siswa gitu ya, memberikan motivasi gitu ya. Misalnya bagaimana kabarnya Mbak Masada? Baik kan? Baik Pak Guru, sambil tersenyum apa. Ini kan menandakan bahwa mereka itu
siap untuk melakukan pembelajaran. Bu, baik. Sepertinya anak-anaknya cerdas kok itu kelihatannya. Misalnya dengan biar apa manut gitu loh dia itu. Wah, dia smart sekali sepertinya karena Pak gurunya kan juga smart. Kemudian siswanya juga antusias, banyak ketawa, tidak sepaneng gitu loh Pak. Bukan meskipun hanya beberapa itu berlima. Tapi mereka bagus, serius sekali, ada candanya juga. Nah, untuk misalnya mengaktifkan siswanya, Bapak bisa memberikan ketika diajak diskusi sedikit lah. Bapak memberikan sedikit tulisan kepada siswa, kemudian dibagi tentang sholat jamaah, tentang prakteknya bagaimana, itu ada untuk pengetahuannya. Kemudian siswa itu membaca kemudian dia diambil menurut pengetahuan dia itu dengan bacaan yang diberikan oleh Pak Raja, kira-kira dia bisa nggak menjelaskan di depan teman-temannya, diambil 1 atau 2 siswa seperti itu. Karena kan ini terbatas ya punya Bapak. Dan untuk penilaian memang sama, belum kelihatan Pak itu tadi yang Pak punya jenengan, kemudian tindak lanjutnya itu belum ada. Atau mungkin di videonya itu dibikin penuh, kemudian jenengan lihat di instrumen yang kira-kira bisa dimasukkan mana yang penting-penting. Jadi ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup itu tercover semuanya. Mungkin itu dari saya Bu Mai dan Bapak Ibu semuanya. Oke, yang lainnya itu silakan kasih masukan untuk Pak Raja. Ya, ini Pak Rajanya sudah senyum. Suaranya merdu tidak Bu? Waktu nyanyi. Merdu, merdu sekali. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan saya bisa ke Papua Pak. Akan saya telepon jadi dari Papua. Ya. Hampir ke Biak Bu. Iya, oke ya. Tapi nggak tahu apa, nggak tahu juga. Ya, berharap aja. Ya. Putih saja. Kalau dulu saya pernah ke Sorong di tahun 2018 di Sorong, di Stein Sorong itu pada waktu itu masih Stein, lalu ke Raja Ampat ya. Nah, luar biasa. Bagus itu pemandangannya. Ya, kata teman yang di Sorong yang menyediakan, wah ini wisata mahal ini Bu, katanya begitu. Dengan rombongan dari se-Indonesia itu dari program Pasca ketika itu. Oke, nah, begitu silakan yang mau memberikan nganu Pak Raja. Oke, begitu ya. Kalau tidak ada semangat semuanya, gitu ya. Kita untuk besok agar biar bervariasi, besok jam yang sama gitu pagi hari saja ya, biar enak ya, 1,5 jam gitu. Kita membahas laporannya. Saya akan melihat laporan dari PTK-nya. Nanti seperti apa ya? Saya harus melihat dulu ya, iya kan Bu Neni? Nanti baru bisa memberikan masukan. Gitu ya. Nah, oke, yang besok bisa dipersiapkan laporannya. Siapa yang besok siap untuk ditayangkan laporannya? Mungkin 4 orang atau berapa begitu? Mas Ada. Saya Bu. Ya, Mas Ada. Ya, Mas Ada. Saya Bu. Saya Bu. Andayani, Bu Yani Bu. Bu Yani, oke. Bu Yani ya. Siapa lagi? Pak Hamid ya, Pak Hamid. Ya. Belum Bu. Saya gimana Mbak Asri? Mbak Sukama? Halo. Kalau Pak Hamid jalan berapa Pak Hamid Jarbodir 14. Ya. Bisa jalannya? Mana Mbak Sukama? Ya, gitu ya, siap. Pokoknya disiapkan lah. Nanti kita lihat bareng-bareng gitu loh. Kita kasih contoh 4, kita lihat bareng-bareng. Jadi nanti yang lain tinggal bisa menyesuaikan kekurangannya di mana, begitu ya. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada waktu Sabtu kita ketemu lagi. Enggak apa-apa toh. 1,5 jam begitu lebih enak. Iya, Bu. Saya tak sambil menyelesaikan penilaiannya. Jadi kayak gini-gini ini saya sekaligus sambil melihat untuk penilaiannya. Oke, begitu nggih Bapak Ibu, tetap semangat semuanya. Yang video PPL 1 belum dinilai ya Bu Mai. Ya, betul. Tapi sudah saya kasih catatan. Kemarin itu sekarang ini sudah mulai luring, diminta ke kampus, jadi ngajar, ada kemarin itu ada ini ya, semacam kayak mau kerjasama dengan
dari IAIN, UIN ini yang mitra itu datang ke UIN 2 hari. Jadi kami harus menemui untuk membicarakan kerjasamanya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya saya minta pagi, kalau nggak malam, sore jam 4 gitu. Tapi kalau itu saya pikir kasihan yang dari Papua begitu, maka saya minta pagi begitu. Manut aja Bu. Kalau sore gimana Bu Mai? Karena kalau pagi itu kan kita ngajar juga Bu Mai. Oh begitu. Iya. Yang sore ini saya melihatnya kasihan yang di ya. itu lebih Papua Bu. Kasihan yang dari Papua begitu. Papua Bu. Kalau Papua ya, sorean jam 1 kita menyesuaikan Bu, kita menyesuaikan saja ya Pak aja. Oh ya begitu ya, oke. Kalah sama yang banyak. Kita bicarakan. Ya betul, iya. Besok itu ya. Besok ya siang, kita sesuaikan waktunya Ibu Mai. Gitu. Ya oke. Besok siang gitu maksudnya Bapak Ibu untuk iya Bu, pagi saya ngajar full ya Bu, agama di kelas PTM nggak enak mau ninggal. Ya. Bu. Yang Papua menyesuaikan, kita sedikit kita kalah Bu sama mayoritas di Ya, Barat. Bu. Kita menyesuaikan saja. Oke, nanti saya lihat ya. Oke, nanti saya lihat. Ya, saya mikirnya kalau sore, kalau kemarin saya dengan Lampung yang Sabtu itu saya biasanya sore jam 4 begitu, nanti sampai setengah 6 selesai gitu. Enggak apa-apa Bu, jam 4 itu kalau jam 4 di Jawa kita di Merauke sudah selesai sholat pagi Bu. Oh gitu. Jadi enggak nanggung-nanggung ya. Jadi ya, tidak malah santai Bu. Malah santai, sudah selesai sholat. Oke lah, mudah-mudahan nanti besok bisa seperti itu karena kadang-kala harus ini. Kalau nanggung kan saya dari kampus ke rumah, kalau saya kampus semua kan selalu sore gitu juga harus. Oke, insya Allah sore akan saya pertimbangkan biar semua enak begitu ya Mbak Soleha dan yang lain-lainnya Mbak Nafilah, Mbak Sukamah dan Mbak Masada, Mbak Asri itu, Pak Hamid, Pak Raja dan Mbak Handayani serta Bu Neni yang selalu setia menemani kita bersama gitu ya. Sama ini Bu, minta pesen buat Bu Asri, itu kan RPP-nya belum saya nilai sendiri karena masih belum diperbaiki ya masukannya kemarin Bu Asri. Maaf. Saya sudah merevisi ya Bu. Masih ada afektif dan kognitifnya itu Bu. Ya, kalau ya yang seperti Pak Hamid, Mbak Asri kemarin gitu ya, sudah melihatnya masih itu, tolong diperbaiki. Biar kita yang memberikan nilai itu tidak nganu ya. Bu Mai, yang didiskusi juga belum dinilai ya? Ya, di review itu. Ya, insya Allah ini sambil tak sela-selani begini ya. Oke. Tak selesaikan. Saya memang menyadari itu. Wah, ini banyak. Mau saya selesaikan hari Sabtu itu, aduh saya sudah Sabtu kemarin tuh ngapain ya? Oh kita Zoom ya. Oh ya. Nah, Minggu itu sudah capek, lalu di rumah listrik dibenerin. Karena saya Jumat sampai malam itu ke Kudus itu. Saya mau menghubungin Mbak Asri apa Mbak Mas aja nggak enak lah. Udah. Kenapa Bu? Jadi enggak apa-apa Bu. Lah. Di Kudus mana Bu? Nggak apa-apa ya. Nah, kapan-kapan kalau ke Kudus nanti tak undang di Sari apa yang itu di Sari ya atau soto kebo gitu ya yang di Gang 2 itu. Ya, tenang saja. Enggak apa-apa Bu. Banyak orang Kudus di kelas. Ya ini ada 3 ini. Nah, ini tetangga saya, Pak. Tetangga saya. Ketemunya di sini. Nah, luar biasa tuh. Orang Papua ya. Cuma 3, sebagian besar orang Kudus itu. Kalau Mbak Sukamah ini juga ya dekat sering ketemu ini namanya Mbak Sukamah ini. Kalau ke sekolah dia pakai sepeda, saya juga pakai sepeda gitu, sering berbarengan. Tapi dia nggak tahu saya sekarang. Saya masih ingat dia. Oke. Iya, begitu ya. Ya. Oke. Ini sambil berguru ya Bapak Ibu. Ya. Yang penting kita selalu semangat. Oke, sampai ketemu besok ya. Insya Allah nanti kita siang di hari Jumat.
kita usahakan jam 1 begitu, mudah-mudahan bisa. Nanti akan saya kasih linknya di WA group. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya, ini yang mau ada rekaman, ini acara ada saya rekam dari tadi, tetapi bagian videonya hilang memang. Teman-teman mau? Pak Ali. Halo Pak Ali. Dalam? Mumpung belum di-lift Pak, ayo dibahas PTK-nya Pak. Saya dengan Pak Podo, Baple Bablas. Bu Masada yang sudah. Bu Masada yang sudah ini. Tapi tidak tahu benar apa. Di-share di grup ya, Bu Masada. Banyak kekurangan atau benar. Dilihat besok aja, Bu. Coba nanti dikritisi bersama. Nafila sudah Mungkin selesai. bisa dikasih contoh filenya, Bu. Belum bisa dikasih contoh filenya. Saya juga belum. Saya 1 minggu, saya 1 mingguan nggak buka PTK 11. Ya, konsen KPPL. Bu Soleha sudah selesai, Bu Soleha. Amin. Kemarin kayaknya sudah ngirimin saya itu. Wah, itu